Haji Abdurrahman bin Haji Sholihun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun naru la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uda labanu fid dar'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu kepadanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun min khasyatillahi, tidak akan masuk ke dalam neraka siapa seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Gak bakalan. Saking gak bakalannya, Nabi gambarkan hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai atau sehingga air susu ibu itu masuk lagi ke dalam pabriknya. Itu saking gak mungkinnya atau mustahilnya orang yang nangis karena takut kepada Allah. Kenapa dia bisa nangis? Tentunya nangis ini bukan sekedar karena merasa dirinya banyak dosa, tapi mungkin menyadari terlalu banyak nikmat Allah yang belum bisa disyukuri, terlalu banyak pemberian dari Allah yang dia tidak bisa pergunakan sebaik-baiknya, sehingga seakan-akan menyia-nyiakan pemberian Allah. Mohon maaf, yang paling banyak menangis karena takut kepada Allah kira-kira orang yang rajin maksiat apa orang yang rajin ibadah? Nah, tentunya yang paling banyak nangis karena takut kepada Allah adalah orang yang rajin ibadah. Kalau orang yang rajin maksiat, selama belum ada hidayah, selama belum tersentuh hatinya, ketika dia bermaksiat akan terus bersenang-senang dan berpoya-poya, menganggap perbuatannya tidak salah.
ataupun mereka beranggapan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak berdampak negatif apapun buat dirinya, maka mereka terus bersenang-senang, berpoya-poya, bergelimang dalam kemaksiatan, mengeluarkan duit nggak berasa. Nah, orang yang rajin ibadah, yang bangun tahajud di tengah malam, selepas dia bertahajud, berzikir, berdoa, kenapa bisa berlinang air mata? Tentunya secara kasat mata, kalau dibilang banyakkan dosa, tentunya banyakkan yang rajin maksiat daripada yang rajin ibadah secara kasat mata. Tapi kita nggak boleh juga nyombongin diri, mentang-mentang udah rajin ke masjid, rajin majlis taklim, lalu berprasangka kayaknya si dosa saya nggak terlampau banyak dibandingin tetangga saya tuh, ke masjid kagak, majlis taklim kagak, mabok doyan, dangdutan hobi. Nggak boleh tuh, kita nggak boleh tuh punya perasaan ana khairum minhu, saya sih lebih baik daripada dia, better than, I am the best. Nggak boleh tuh. Saya lebih baik dari dia. Dia siapa? Ngaji subuh juga jarang, sekalinya ngaji juga tidur. Saya yang terbaik di antara seluruh jamaah yang ada. Nggak boleh. Karena kalimat-kalimat ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya, better than, lebih bagus daripadanya, I am the best. Itu adalah kalimat-kalimat yang dilontarkan iblis, laknatullah alaih, yang mengecilkan makhluk-makhluk lainnya. Maka pantas sebagai sebuah renungan kalimat dari Al-Imam Hasanul Basri, perlu jadikan pegangan buat kita. Bagaimana beliau punya prinsip, kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, satu majlis atau dalam perjalanan ketemu dengan orang yang lebih tua, ditanamkan dalam hatinya bahwa orang ini ibadahnya lebih banyak daripada saya. Ya tentunya begitu kan, semakin tua, umur 45 sama umur 50, ibadahnya kira-kira banyakan mana? Banyakan yang 50. Orang dia udah duluan mulai sholatnya. Ketemu dengan yang lebih tua, tanamkan dalam diri kita bahwa kualitas dan kuantitas ibadahnya lebih banyak, lebih baik dari saya. Umurnya lebih dulu, ibadahnya lebih dulu, ngajinya lebih dulu. Enggak mentang-mentang, dia mah tua doang, isinya kagak, baru kemarin tobat. Dulu si waktu muda, empang mana yang belum pernah didatengin. Dulu si lagi muda, dangdut mana yang gak disawerin, tontonan mana yang gak dimarahin. Dulu dia mah gak boleh, Pak. Lalu kata Imam Hasan al-Basri, ketika saya bertemu dengan yang lebih muda, maka tanamkan di dalam diri bahwa orang itu maksiatnya lebih dikit dari saya, karena usianya lebih muda.
pengalamannya belum terlalu banyak, maksiat belum banyak tahu, banyakan saya maksiatnya daripada dia. Begitu. Kepada yang lebih tua beranggapan ibadahnya lebih banyak dari kita, kepada yang lebih muda kita beranggapan dosanya lebih dikit daripada kita. Bukan kembali. Ketemu yang lebih tua, oh di situ dosanya lebih banyak dia. Oh dia. Bila ketemu yang muda, lu apaan anak kemarin sore? Lu belum ke masjid, gua udah jadi pengurus. Kan begitu kita kadang-kadang. Jadi kita banyak ngaji, cuma kadang gak berasa kesombongan itu masuk ke dalam diri kita. Emang setan pinter masuknya. Maka perlu juga kadang-kadang kita hadir di majlis-majlis tasawuf, majlis-majlis kelembutan hati, majlis-majlis yang memaksa hati kita untuk selalu tunduk, nggak dangak mulu. Kita kembali kepada hadis bahwa orang-orang yang memang rajin ibadah, doyan tahajud, lebih banyak nangis dibandingkan orang yang gemar bermaksiat. Kenapa? Karena mereka sadar betul banyak kenikmatan potensi dari Allah yang belum benar-benar disyukuri, yang belum benar-benar digunakan untuk ibadah. Kita mohon maaf ya Pak, di hampir semua kita ketika mau akhir Ramadan belum beli baju lebaran, pala kita rada buyeng. 3 hari mau lebaran belum bisa beli satu pun baju lebaran, puyeng pala kita. Padahal baju yang ada di lemari kita masih banyak yang bagus. Baju yang ada di lemari kita bisa boleh jadi belum banyak yang terpakai, tapi kita udah mikirin sesuatu yang belum bisa kita beli. Pertanyaannya, bagaimana tuh nikmat baju pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah? Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Karena sungguh nanti kita bakal ditanya terhadap semua kenikmatan yang Allah berikan. Baju yang ada masih banyak, yang belum udah kita pikirin dan kita puyengin. Rata nih semua kita begitu. Bagaimana mereka para ulama salafun saleh, orang-orang baik terlalu gak nangis tuh. Nikmat yang ada aja belum sempurna kita syukuri, Allah udah kasih lagi, Allah udah beri lagi. Bagaimana kami bisa mensyukurinya ya Rabb? Yang udahan aja belum semuanya kami bisa syukuri, ini ditambah lagi. Tuh orang kalau hatinya bersih begitu, mikirin bukan bagaimana hartanya bisa bertambah,
mikirin bagaimana cara mensyukurinya. Nikmat badan sehat aja kita belum sempurna mensyukuri, tiba-tiba dikasih motor. Nikmat motor belum sempurna kita syukuri, tiba-tiba motornya jadi 2. Motor 2 belum sempurna kita syukuri, tiba-tiba Allah kasih rezeki mobil. Gimana mensyukurinya? Bagaimana gak nangis tuh? Orang-orang soleh, orang-orang baik terdahulu nangis bukan karena dosanya. Ya mungkin pasti mereka punya dosa, tapi dosanya gak terlampau banyak. Tapi lebih bagaimana Allah memberikan kita banyak kenikmatan, belum sempurna kita syukuri, tapi udah dikasih lagi, udah ditambah lagi, udah dititipin lagi. Bagaimana ini? Maka yang kayak gitu tuh, yang nangis karena takut kepada Allah, bukan takut karena azabnya. Walaupun Allah dikatakan syadidul iqab, sari'ul hisab, Allah itu azabnya pedih, perhitungannya cepat. Dia takut nangis bukan karena azab Allah, tapi takutnya kemampuan diri belum bisa bersyukur secara sempurna. Menetes air mata. Maka yang menetes segini kata Allah, la yalijunna, gak bakal masuk neraka, gak bakal terjilat oleh api neraka, gak bakal. Gak bakal tersentuh dengan api neraka. Bukan masuk lagi, gak bakal tersentuh. Maka saya katakan tadi, saking gak bakalannya, saking mustahilnya tersentuh dengan api neraka, Nabi gambarkan sampai air ASI yang sudah keluar dari payudara seorang ibu kembali kepada payudaranya lagi. Gak mungkin bisa masuk lagi ke dalam. Wala yajtami'u, kata Nabi, wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan bisa berkumpul debu-debu yang nempel pada diri seseorang karena berperang di jalan Allah dengan asapnya neraka jahanam. Orang-orang yang berjihad membela agama Allah, maka bahasanya gubarun, debu-debunya, karena dulu kan perangnya di padang pasir, di tanah lapang, banyak kendaraan, onta, kuda, derap kakinya itu mengeluarkan debu-debu, nempel di badan kita yang lagi ikut berperang. Itu tidak akan bisa bersatu dengan asapnya neraka jahanam. Artinya orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, ikhlas karena Allah, tidak bakalan masuk neraka. Secara umum bisa diartikan bahwa kebaikan tidak bisa dicampur dengan keburukan, nggak bisa. Dan memang nggak boleh
kita mengemas sesuatu kebaikan dan keburukan menjadi satu kemasan, gak bisa. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah katakan begitu. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan yang batil, yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Jangan dicampur-campur. Dalam berbagai aspek kehidupan, dan dicampur yang kagak-kagak. Banyak, Pak. Ada orang buat satu panggung untuk acara tasyakuran. Panggungnya sama, harinya sama, momennya sama. Yang pertama diisi ceramah, habis ceramah dangdutan. Saya nggak bilang dangdutan batil, tapi kan kurang pantas. Judulnya tasyakuran, tapi kok joget-jogetan. Dimohon maaf nih, dikit lagi kan 17-an tuh, peringatan HUT kemerdekaan. Itu judulnya biasanya tasyakuran, tasyakuran kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Yang namanya tasyakuran apa sih? Mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan kemerdekaan, diisi dengan dangdutan. Kan yang kagak-kagak kalau menurut saya nggak tepat. Berarti kalau dangdutan bukan nggak boleh dangdutan, judulnya jangan tasyakuran, pesta pora, hiburan, begitu. Dan judulnya tasyakuran, dangdutan, artisnya montok, joget-jogetan, sampai mabok-mabokan. Di mana tasyakurannya? Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman saya yang menjabat sebagai RT, RW, kalau mau bikin judulnya tasyakuran, tasyakuran. Bagaimana Pak Ustaz? Tutupongan, tahlilan, maulid, ceramah, itu tasyakuran namanya. Undang gue beres. Tasyakuran namanya. Tapi kalau mau pesta pora menyambut kemerdekaan, lihat silahkan, dangdut bodo amat dah. Emang judulnya pesta pora? Jangan dicampur-campur. Judulnya tasyakuran, tapi isinya, Ustadz kayak sentimen banget sama dangdut. Bukan, sekali lagi bukan. Saya dangdut ya, doyan juga, tapi namanya jangan tasyakuran begitu. Tasyakuran itu bahasa Arab loh Pak. Diambil kata syukur, berterima kasih kepada Allah. Masa terima kasih kepada Allah kayak gitu? Masih juga pesan nama RT 17-an bikin lomba. Yang benar RT bikin lomba. Hormati pejuang. Mereka mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya. Setelah merdeka, ada isi sama perlombaan-perlombaan yang kagak bener. Lomba gaple, di mana masuk akalnya lomba gaple? Hiburan Ustaz, ya. Sekarang lu lihat nih, lu lihat film penjajahan dah,
dalam kemerdekaan yang main gaplek, yang main remi saat penjajahan siapa? Pejuang atau penjajah? Penjajah, Pak. Ayo dong. Kalau judulnya mengisi kemerdekaan, menyambut bersenang dengan kemerdekaan, isi yang positif. Lomba Bozar biar nyenangin anak. Iya, lu cari lomba yang membangun kreativitas. Jangan lomba yang menjelek-jelekan diri, lomba yang gak jelas, lomba yang melanggar norma dan syariat. Emang ada? Contohnya, lomba anak laki main bola pakai daster. Lu bayangin coba. Sudah berapa kali sampaikan, ada aja dilukan gua serapa. Anak laki pakai daster suruh main bola. Main bolanya udah benar. Pakai daster biar lucu-lucuan Ustaz. Kalau mau lucu-lucunya pakai daster, pakai sarung. Kenapa? Daster tuh pakai yang perempuan. Kita anak laki nggak boleh niru perempuan, anak perempuan nggak boleh niru anak laki. Mau lucu-lucuan tapi jangan menabrak syariat. Lomba anak laki pakai nikah, ya salam, jangan. Lucu-lucuan Pak Ustaz, karena apa tuh? Jangan ikutin, apa? Jadi bencong pada, ya Allah. Jangan kasir begitu. Cuma lomba aja yang benar. Lomba lari kan dari saja. Pulang balik, saya yakin gak ada yang ikut. Ya hadiahnya cuma tumbler. Coba ada yang 1 juta, ada yang pertama 1 juta, juara kedua 700, juara ketiga 500, ke saja pulang balik. Ada nggak yang ikut? Ada, makanya bikin lomba hadiahnya gede deh. Cari donatur. Ya dia cuma tumbler sama tempat makan, oh enggak. Lomba yang begitu. Lomba joget pantat, balon ditaruh belakang. Ya, hiburan, tapi jangan melanggar syariat. Ngapa sih? Susah banget tapi. Wala talbisul haqqa bil batil. Gak bisa bercampur yang benar dengan yang salah, gak bisa. Kayak air sama minyak. Ini gelas nih, dari setengah kan air, tambahin minyak, aduk, nyampur kagak? Kagak bakal nyampur, Pak, kalis. Gak bakal. Kebenaran akan tetap berada di jalurnya. Kejahatan akan tetap berada di jalurnya. Jadi ini juga kita semua, bukan RT doang sih yang ada di lingkungan, biar punya suara itu. Kalau lingkungan kita ada lomba-lomba yang kira-kira menyimpang, bilangi, jangan kita diam aja. Kita kan orang majlis taklim, udah tahu mana yang pantas, mana yang kagak. Orang-orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke majlis taklim harus bisa mewarnai lingkungan. Jangan terbawa arus oleh lingkungan. Maka sering saya katakan, saya bersyukur banyak teman-teman saya yang jadi ketua RT. Kenapa? Mereka orang yang ngaji bisa mewarnai lingkungan. Jangan terbawa oleh arus. Habis warga pada minta
gitu Ustaz. Iya, warga minta, lu kan RT-nya, apa susahnya nolak? RT punya hak prerogatif, nggak boleh. Karena menurut saya nggak pantas. Nah begitu jadi RT. Terus saya nggak dibilang lagi, ya bodo amat dong, tiba nggak dibilang jadi RT. Emang susah hidup kan? Kagak. Dan silo sama jabatan, kalau salah ya salah. Saya jujur aja pernah saya ceramah di satu tempat, bukan RW sini, RW lain, karena saya tahu ada lombanya nggak benar. Saya ceramahin begitu, resiko iya, besok-besok nggak diundang lagi kok. Jujur iya benar, ya lombanya begitu. Ya kan sebelum ceramah ada pembagian hadiah, disebutin lombanya ini, lah kok lomba begini? Habis itu saya ceramah, gua hajar habis. Besok mau diundang lagi begini hari, ya nggak apa-apa lah. Nggak diundang di suatu tempat yang gua masih diundang. Karena tugas kita menyampaikan, jangan diem aja. Saya bilang jangan diem aja teman-teman yang udah punya banyak nilai kebaikan. Jadilah warna dalam lingkungan. Orang Islam tuh perlu begitu. Jangan cuek sama lingkungan. Ini ada orang mentang-mentang udah rajin masjid, rajin ngaji, kerjaannya dari rumah ke masjid, rumah ke masjid. Kegiatan RT kagak mau tahu, kerja bakti kagak nongol. Jangan. Justru kalau udah rajin masjid, aktif di lingkungan sosial, kerja bakti nongol. Walaupun gak kerja, numpang duduk doang, minum kopi sama gorengan, kan begitu orang Betawi kadang-kadang ya. Kalau kerja bakti begitu ya orang Betawi ya. Kalau orang lain mah, orang dari mana-mana, ada yang bawa pancul, ada yang bawa pengki atau plastik, datangnya pada sigap-sigap, orang dari mana-mana. Orang Betawi udah datangnya siang, cuma duduk doang, udah rapi nih kerja bakti. Ya udah datangnya siang, kopi teh, iya. Teh ada rokok teh, iya. Tapi peduli, maksud saya nongol, jangan diem aja, nongol. Itu orang-orang Islam tuh orang yang bermanfaat buat lingkungannya dimanapun dia tinggal. Itu ya teh ya, tuh proposal nih kalau dibuat sama panitia itu dia lombanya apa aja nih? Lomba niup lilin, bos mau ngapain lomba niup lilin? Lomba niup lilin jarak 3 meter, bukan main bagaimana caranya matinya? Ya enak mau makan nasi goreng tuh enak tuh, kalau ada gue ikut tuh. Ya pokoknya jangan sampai ya sekarang alhamdulillah karena banyak kawan kita juga yang nyampaikan, RT juga pernah ngaji, udah saya lihat agak jarang lomba-lomba gaple, remi gitu. Dulu masih kecil ya Allah. Lomba catur Ustaz, ya lomba catur asal panitia yang kuat aja, lama kelarnya. Jadi gak bakal bisa bersatu antara kebaikan dengan keburukan. Lanjutannya, wa an Abdullah bin Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawbihi azirun kaziril birjali minal buka. Ya Allah. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi syama'il bi isnadin sahih. Ada sahabat Nabi meriwayatkan bahwasanya suatu ketika aku datang ke Rasulullah SAW dan di mana Rasulullah sedang sholat. Ternyata dalam sholatnya Rasulullah dari dadanya
dari gemuruh badannya itu terdengar suara sesunggukan seperti bunyi air mendidih. Maksudnya kalau mendidih bergurung gitu keluar dari diri Rasulullah disebabkan nangisnya. Sesunggukan nangisnya Rasulullah. Kira-kira yang ditangisin Rasulullah apa? Dosanya. Rasul nggak punya dosa. Nasibnya, Rasul nasibnya udah jelas. Siapa yang menyebabkan Rasulullah nangis? Apa yang menyebabkan itu? Bisa jadi dimikirin umatnya, bisa jadi memikirkan tanggung jawabnya di dunia dan juga di akhirat. Bisa jadi memikirkan bagaimana dia mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan dan dia tanggung jawab dengannya. Rasul apa ya? Rasul yang dosanya sudah terampuni ketika sholat masih nangis sesungguhkan. Kita umatnya nasib belum jelas, surga belum tentu, sholat masih kemana-mana pikirannya. Maka pantas keluar dari Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa ibadahmu begitu dahsyat ya Rasulullah? Jawaban beliau, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Memang saya gak boleh senang seandainya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Sekali-kali boleh Pak paksain diri kita ketika sholat bisa sambil nangis. Tentunya harus ada kiat-kiatnya, trik dan caranya. Di antara yang bisa membuat kita menangis adalah meresapi makna bacaan sholat kita. Jujur ya Pak ya, karena rata-rata kita hampir gak paham apa yang kita baca itu. Yang pendek aja duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Artinya apa? Ya, gua mau baca-baca aja. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. 17 kali minimal kita ulang sehari semalam. Artinya apa? Maka PR Pak buat kita nih, ngaji udah bertahun-tahun, betul ya? Bertahun-tahun kita ngaji, kita udah banyak diganti sama gurunya. Mohon maaf kalau itu perhitungan kita udah alim Pak kita. Dan ngaji di mana-mana baca kita. Yang fikih lain, yang hadis lain, tafsir lain, masya Allah. Yang tasawuf lain. Ini seharusnya bisa jadi orang alim ini. Nah pagi ngaji, subuh udah ngaji, maghrib ngaji. Seharusnya menjadi orang alim Pak, ngaji mulu kerjaannya. Maka PR buat kita nih supaya tambah ilmu. Pulang dari sini di rumah
Mohon maaf ya Pak, mohon maaf banget Pak. Kita nggak ngerti bahasa Arab. Quran sih alhamdulillah punya, baca sih lumayan sering dah. Cuma kita nggak tahu artinya. Bukan kurang manfaat, banyak manfaatnya, tapi alangkah sangat bermanfaat kalau kita tahu dan paham artinya. Salah satu caranya, coba baca terjemahnya. Pertanyaan saya, punya nggak Quran terjemah di rumah? Punya nggak? Punya ya? Punya buka. Udah nggak kelihatan, Ustaz, mata saya udah lamur. Nah, punya anak apa kagak? Ada sih, kali-kali bacain nih, Tom, nih, bacain ke saya dong arti surat Al-Fatihah ayat pertama sampai terakhir, ulang-ulang, resapi maknanya. Itu Quran-Quran terjemah yang sekarang di bawahnya udah banyak tafsirnya tuh, baik yang Quran Departemen Agama ataupun yang lainnya. Baca Pak, ulang-ulang biar nambah pengetahuan kita. Ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu artinya apa? Jadi tambah ilmu kita, udah tahu artinya Fatihah, naik. Apa yang surat yang sering kita baca kalau seandainya kita sholat sendiri atau berjamaah, paling qul huwallahu ahad, buka baca biar paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahid ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhira wa bil khairi ya fattah